Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya. Sedangkan pada pemeriksaan dan Untuk palpasi setelah kita melakukan sesi Selamat pagi, salam agromedis. Kami, Konsentrasi Bioteknologi dan Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Jember, akan menyajikan video pembelajaran prosedur isolasi DNA. Prosedur isolasi DNA dilakukan untuk memperoleh DNA inti dan DNA mitokondria dengan menggunakan metode fisik dan metode kimia. Isolasi DNA bermanfaat untuk melakukan berbagai analisis molekuler dan rekayasa genetika seperti PCR, analisis sekuen nukleotida, genome editing, dan cloning gen. Untuk memperoleh DNA yang murni, kita perlu memisahkan DNA dari partikel lain seperti lipid, protein, dan polisakarida. Mari kita simak bersama prosedur isolasi DNA berikut ini. Prosedur isolasi DNA dilakukan melalui tahapan-tahapan preparasi sel, lisis sel, presipitasi DNA, pencucian DNA, dan elusi DNA. Sampel yang paling sering digunakan adalah sampel darah, karena darah banyak mengandung sel berinti dan sampel darah relatif mudah diperoleh. Sampel darah dapat berupa whole blood atau Bavicode. Prosedur isolasi DNA yang akan dilakukan saat ini menggunakan spin column dengan prinsip menggunakan membran silika untuk memerangkap DNA yang keluar dari sel. Penggunaan kit dengan reagen khusus akan meningkatkan kuantitas dan kualitas DNA yang diperoleh. Alat dan bahan yang digunakan adalah Vortex, dry block pada suhu 56 derajat Celcius, refrigerated centrifuge pada suhu 15-25 derajat Celcius, tabung mikrosentrifuge 1,5 ml, spin column, collecting tube, tip dan mikropipet, protease, buffer lysis, buffer wasing 1 dan 2, buffer elusi, etanol absolut. Perlakuan khusus pada buffer dan sampel. Larutkan presipitat pada buffer lysis dengan memanaskannya pada suhu 56 derajat Celcius. Tambahkan etanol absolut pada buffer wasing 1 dan 2. 19 ml buffer wasing 1 ditambahkan 25 ml etanol. 13 ml buffer wasing 2 ditambahkan 30 ml etanol. Tambahkan pelarut protease untuk meliofilisasi enzim protease. Selama bekerja, selalu gunakan jas lab dan sarung tangan. Langkah pertama, sampling darah. Lakukan sampling darah secara intravena dan masukkan ke dalam tabung EDTA. Langkah kedua, proses lisis untuk menghancurkan membran sel. Pipet 20 mikroliter protease, masukkan ke dalam tube mikrosentrifuge 1,5 ml. Tambahkan 200 mikroliter sampel darah dan 200 mikroliter buffer lysis dengan komponen utama SDS dan alkali seperti tris HCl dan triton X100. Vortex selama kurang lebih 15 detik hingga sampel dan buffer tercampur secara menyeluruh agar lisis sel dapat terjadi secara efisien. Inkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 10 menit untuk mengoptimalkan proses lisis. Sentrifugasi singkat tube mikrosentrifuge 1,5 ml untuk menurunkan larutan yang menempel pada bagian tutupnya. Langkah ketiga, pengikatan DNA. Tambahkan 200 mikroliter etanol absolut untuk presipitasi protein. Vortex selama kurang lebih 15 detik. Sentrifugasi singkat tube mikrosentrifuge 1,5 ml untuk menurunkan larutan yang menempel pada bagian tutupnya. Kemudian, pindahkan larutan ke dalam spin column dengan collecting tube tanpa membasahi bagian tepinya. Tahap ini bertujuan mengikat DNA berdasarkan ikatan asam nukleat pada fase padat seperti partikel silika yang bergantung pada kondisi pH, garam, dan buffer.
Sentrifuge dengan kecepatan 8000 rpm selama 1 menit untuk memisahkan DNA dengan debris sel. Buang flow through pada collecting tube yang merupakan debris sel dan tempatkan spin column pada collecting tube yang baru. DNA akan tertahan pada bagian matriks spin column. Langkah keempat, pencucian DNA. Tambahkan 500 mikroliter buffer wasing 1 yang mengandung kalium fosfat atau sodium asetat ke dalam spin column. Sentrifuge dengan kecepatan 8000 rpm selama 1 menit. Buang flow through pada collecting tube dan tempatkan spin column ke dalam collecting tube yang baru. Tambahkan 500 mikroliter buffer wasing 2 ke dalam spin column. Buffer wasing ditambahkan dengan etanol absolut untuk mengendapkan plasmid karena adanya perbedaan polaritas. Sentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm selama 3 menit. Buang flow through pada collecting tube dan tempatkan spin column ke dalam collecting tube yang baru. Sentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm lagi selama 1 menit untuk menghilangkan sisa buffer wasing 2. Langkah kelima, elusi DNA. Pindahkan spin column ke dalam tabung mikrosentrifuge 1,5 ml yang baru. Tambahkan 100 mikroliter buffer elusi ke dalam matriks spin column dengan posisi tip tegak lurus. Untuk mengoptimalkan konsentrasi DNA yang diperoleh, kita dapat mengatur volume buffer elusi yang digunakan. Inkubasi pada suhu ruang selama 1 menit. Sentrifuge dengan kecepatan 8000 rpm selama 1 menit untuk mengelusi DNA. Hasil isolasi DNA dapat dievaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi kualitatif dilakukan dengan visualisasi pita DNA menggunakan elektroforesis gel horizontal. Sedangkan evaluasi kuantitatif dilakukan menggunakan mikrovolume spektrofotometer untuk mengukur konsentrasi DNA dan tingkat kemurniannya. Elektroforesis gel horizontal adalah metode yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA dengan memanfaatkan prinsip pergerakan suatu molekul bermuatan melalui medium semisolid, yaitu gel agarose di bawah pengaruh suatu medan listrik. Jika molekul yang bermuatan negatif seperti DNA dilewatkan melalui gel agarose, kemudian dialiri arus listrik dari satu kutub ke kutub yang berlawanan muatannya, maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif sehingga elektroforesis dapat memisahkan DNA berdasarkan ukuran panjangnya. Dalam bidang biologi molekuler, teknik ini sering digunakan untuk menentukan ukuran suatu fragmen DNA dengan menggunakan marker DNA yang sudah diketahui ukurannya, memisahkan fragmen DNA, dan menilai kualitas DNA hasil isolasi. Pembuatan gel agarose. Timbang 0,25 gram bubuk agarose, masukkan ke dalam suatu wadah seperti botol Scott atau Erlenmeyer. Tambahkan 25 ml larutan buffer tris asetat EDTA atau TAE untuk membuat gel dengan konsentrasi 1%. Penentuan konsentrasi agarose dalam gel harus memperhatikan ukuran DNA yang akan dianalisis. Panaskan larutan di dalam microwave sehingga agarose terlarut sempurna yang ditandai dengan jernihnya larutan. Dinginkan larutan agarose pada suhu ruang selama kurang lebih 10 menit. Pasang sisir pada cetakan gel dengan posisi tegak lurus. Setelah larutan agarose dingin, tambahkan 2 mikroliter etidium bromida atau ETBr untuk memberi warna gel. ETBr ini bersifat karsinogenik, sehingga dalam penggunaannya diperlukan kewaspadaan lebih. Kita dapat menggunakan pewarna gel lainnya yang tidak bersifat karsinogenik, yaitu gel red. Kocok secara gentle di atas permukaan yang datar agar ETBr tercampur merata dalam larutan agarose. Tuang agarose ke dalam cetakan, tunggu hingga memadat. Running elektroforesis. Lepaskan sisir dari gel yang telah memadat dan masukkan gel dengan cetakannya ke dalam chamber elektroforesis. Campur loading day dengan sampel DNA dengan perbandingan 1:6 di atas potongan kertas parafilm. Loading day terdiri atas glycerol, bromophenol blue, dan silensinol FF. Glycerol berfungsi sebagai pemberat, sehingga memudahkan penempatan DNA ke dalam sumuran gel hingga turun ke dasar sumur.
Bromophenol blue dan silencinol FF akan menandai migrasi DNA pada saat elektroforesis sehingga tidak melebihi batas gel. Tuang larutan buffer TAE ke dalam chamber hingga gel agarose terendam seluruhnya. Lalu masukkan campuran sampel DNA dan loading day ke sumuran gel. Tutuplah chamber dan sambungkan ke sumber daya listrik. Pastikan arah elektroforesis dari elektroda negatif yang berwarna hitam ke elektroda positif yang berwarna merah dengan pengaturan 100 volt selama 35 menit. Kecepatan migrasi DNA sebanding dengan tingkat voltase yang digunakan. Pastikan adanya aliran listrik dengan melihat gelembung-gelembung kecil pada larutan buffer TAE ke dalam chamber. Pembacaan elektroforesis DNA. Hentikan aliran listrik setelah sampel bergerak sejauh kurang lebih 3/4 dari gel agarose. Angkat gel, lepaskan dari cetakannya dan letakkan di atas alas plastik bersih. Lindungi gel dari paparan cahaya matahari langsung. Gunakan alat UV Transilluminator atau Gel Documentation System untuk visualisasi pita DNA. Jika menggunakan UV Transilluminator, letakkan gel di atas sinar UV. Amatilah ada atau tidaknya pita DNA menggunakan kacamata pelindung. Jika menggunakan Gel Documentation System, letakkan gel di dalam ruang gel di bawah layar. Amatilah ada atau tidaknya pita DNA pada layar dan simpanlah dokumen visualisasi DNA. Kualitas DNA yang baik menunjukkan pita DNA yang tebal, tegas, utuh dan tidak terdapat smear. Smear dapat disebabkan oleh degradasi atau fragmentasi DNA menjadi potongan-potongan pendek. Smear pada pita DNA juga dapat menunjukkan bahwa DNA yang diperoleh kurang murni atau masih terdapat zat-zat lain yang ikut tercampur selama proses isolasi DNA. Selain itu, smear juga dapat disebabkan oleh volume DNA yang terlalu banyak saat elektroforesis atau penggunaan tegangan yang terlalu besar. Visualisasi pita DNA yang tipis biasanya disebabkan oleh rendahnya konsentrasi DNA yang diperoleh. Kita dapat mengukur konsentrasi DNA atau RNA menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 260 nanometer yang membutuhkan sampel DNA dengan volume 5 mikroliter. Nilai absorbansi 1 setara dengan konsentrasi 50 mikrogram per mililiter untuk DNA dan 40 mikrogram per mililiter untuk RNA. Selain itu, spektrofotometer juga dapat digunakan untuk mengetahui kemurnian DNA dengan membandingkan nilai absorbansi pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Panjang gelombang 260 nanometer dapat mendeteksi asam nukleat baik DNA ataupun RNA. Sedangkan panjang gelombang 280 nanometer dapat mendeteksi asam amino atau protein. DNA yang murni bila rasio absorbansi 260 dan absorbansi 280 berada pada range 1,7 sampai 2. Rasio yang lebih rendah menunjukkan adanya kontaminasi protein, fenol ataupun kontaminan organik lainnya yang mempunyai absorbansi optimum pada panjang gelombang 280 nanometer. Metode pengukuran konsentrasi DNA juga dapat dilakukan menggunakan spektrofotometer nano yang hanya memerlukan DNA dalam volume yang sangat kecil, yaitu 1-2 mikroliter. Dari 200 mikroliter darah manusia dengan buffer elusi 100 mikroliter, kita dapat memperoleh DNA dengan konsentrasi sekitar 30 nanogram per mikroliter. Demikian video pembelajaran prosedur isolasi DNA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam agromedis.